Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam pembahasan 40 hadis tentang pendidikan anak, yang kita akan masuk kepada hadis yang ketiga ini, yang berkaitan dengan apa yang menjadi penerus dari amalan-amalan dalam kehidupan kita. Mungkin di antara salah satu keresahan kita semua yaitu adalah ketika kita masih hidup di alam dunia ini, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan amalan-amalan ragawi ataupun amalan-amalan bersifat harta. Namun tatkala kita meninggal, lalu apa yang bisa terus mengalir pahala-pahala tersebut? Apakah ada yang tersisa setelah kita mati? Karena harta akan ditinggalkan, jabatan juga akan orang lupakan, nama kita juga akan pudar. Lalu yang mengalir setelah jasad kita masuk ke liang lahat itu apa? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan ringkas. Di antaranya adalah hadis yang ketiga ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insanu, apabila manusia meninggal, yanqata'a anhu amalahu, terputus amalnya darinya, illa min salasatin, kecuali dari 3 perkara, illa min sadaqatin jariyatin, kecuali dari sedekah yang jariyah, yang mengalir, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor 1631. Para bapak, para ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Ini yang terkenalnya. Kira-kira diistilahkan namanya menjadi 30. Tapi yang terkenal yaitu Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Suatu nama yang paling bagus.
Yaitu nama yang paling afdal adalah yang mengandung penghambaan, yaitu Abdullah dan Abdurrahman yang jelasnya. Atau penghambaan yang lainnya. Apakah Abdul Karim, Abdul Malik, Abdul Rafi, Abdul Alim, Abdul Halim, ada penghambaan yang lainnya. Ini adalah yang paling afdal Abdullah dan Abdul Rahman. Karena Ar-Rahman adalah merupakan sifat dari Allah, nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya setiap kita mempunyai anak, salah satu dari anak kita ada nama yang bersifat penghambaannya. Kalau tidak, alternatif yang kedua, nama yang baik itu adalah nama para nabi. Setelah penghambaan, yaitu nama para nabi. Dari mulai Adam hingga Nabi kita Muhammad. Apalagi kalau namanya Muhammad, karena Nabi SAW menyuruh untuk menamai anak itu dengan nama Muhammad. Namailah dengan namaku, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku Abul Qasim ya. Tapi namailah nama anak. Namailah nama anak dengan Muhammad, bukan berarti nu aya Muhammadan, Muhammad Zaki, Muhammad Ali, Muhammad apa lagi, Hanif gitu. Jadi dua enggak, maksudnya memang Muhammad ya Muhammad ya, satu Muhammad gitu, bukan di Muhammad double seperti itu, tarkib tersusun. Kebanyakan di bangsa Ajam, yaitu termasuk di kita semua, betul kan? Betul ya. Muhammad apa? Muhammad ya Muhammad, satu Muhammad. Kemudian setelah itu, kalau tidak nama para nabi adalah nama para sahabat. Kalau tidak nama tabi'in, nama tabi'in. Kemudian nama orang soleh, gitu ya. Nama para salaf, gitu. Yang terkenal dengan sirah salafnya, gitu. Dengan doa kita pengen seperti itu. Nama orang ahli hadis, nama para ulama, maupun mau dari salaf maupun mutaakhirin yang sekarang, gitu. Kalau tidak juga, namailah dengan nama anak dengan bermakna yang baik, maknanya baik ya. Yang penting namanya baik. Sudah, itu alternatif yang ya, seperti itu. Yang penting namanya yang baik ya. Abdurrahman bin Sakhr ini adalah bagus ya. Beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Saat Nabi SAW berada di Khaybar, ia datang ke Madinah dalam kondisi miskin, tanpa harta dan tanpa kesibukan dunia, gak ada aktivitas dunia, bukan pedagang, bukan petani, seperti itu. Setibanya di Madinah, Abu Hurairah tinggal bersama Ahlus Suffah, yaitu orang-orang yang ada di Suffah, di belakang masjid ya. Para sahabat yang fakir ya, yang menetap di serambi Masjid Nabawi. Hidupnya sederhana, sering lapar ya, seperti itu. Namun selalu hadir di majlis Nabi SAW. Inilah sebab utamanya dia menghafal hadis lebih banyak dibandingkan sahabat yang lain yang sibuk dengan berdagang dan bertani, karena fokus. Apakah Abu Hurairah itu adalah bawaannya sudah pintar? Tidak. Bahkan mengeluh kepada Nabi SAW tentang hafalan. Jadi bukan bawaannya sudah cerdas hafalan, bukan. Tetapi
biasa-biasa saja, bahkan mengeluhkan. Tetapi karena minta doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sungguh-sungguh, maka lebih daripada yang lainnya, dan juga fokusnya, maka beliau itu belajarnya itu 4 tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hafal sekitar 5.000 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena fokus 4 tahun PS1 berarti gitu. Tapi beliau lebih daripada dokter seperti ini. Dan dalam talabul ilminya beliau, kalau diambil pelajaran, yaitu bahwasanya al ilmu la yunalu birahatil jasad atau kama. Ilmu itu tidak didapatkan dengan rohatul jasad, jiwa yang santai-santai, ya, santai saja, kopi, ya, santai, ya. Tapi sungguh-sungguh, ya, penuh dengan kesenangan, gitu, makan enak dan sebagainya. Beliau sering mendapatkan kelaparan, bahkan beliau pernah terjatuh dikarenakan lemes. Ya. Ya. Ternyata ilmu itu didapatkannya dengan seperti itu, bukan dengan kekenyangan. Kekenyangan orang-orang bisa ngapain? Tuntut aja seperti. Ya. Kalau para santri, kita sebagai orang tua, gitu ya, menyekolahkan anaknya kumaha, dia tuang anak sarang nawan, ya, di sini, ya, gimana fasilitasnya dan sebagainya, gitu. Oke. Jadi perih, ya, di dalam mencari ilmu tersebut, ya. Di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi Abu Hurairah itu berkat doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hafalannya tersebut, dan Nabi mendoakan secara khusus, ya. Jadi walaupun kita itu ngerasa bahwasanya asa saya ngapal tentang saya ngerti itu, terus saja. Terus saja. Ternyata realitasnya bahwasanya kepintaran seseorang kalah dengan orang yang rajin. Realitas. Ya. Ketika saya pengalaman nih, ketika saya kuliah gitu ya, asa pintar mereka seorang ini. Namun ada teman-teman yang biasa-biasa tapi rajin gitu ya, lebih duluan lulusnya seperti itu. Jadi penting mulut rajin, ya, seperti itu. Jadi kepintaran kalah dengan kerajinan, ya, rajin, sungguh-sungguh seperti itu. Setelah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah mengajar hadis di Madinah. Beliau pernah diamanahi jabatan sebagai gubernur Bahrain. Karena waktu itu yang diutamakan adalah ahli ilmu yang menjabat itu. Gitu. Dihormati oleh para sahabat besar, termasuk juga oleh Umar bin Khattab. Sahabat besar, ya, sahabat kibar, terhormat. Dekat dengan Nabi, tapi menghormati kepada Abu Hurairah yang akhirnya. Abu Hurairah wafat sekitar tahun 57 atau 58 Hijriah di Madinah, dan dalam usia kurang lebih 78 tahun. Ya. Faedahnya bahwasanya Abu Hurairah mengajarkan bahwa kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan diukur dari lamanya waktu, tapi dari totalitas perhatian, fokusnya, gitu.
Beliau datang belakangan namun fokusnya utuh mendengar, menghafal, menyampaikan sunnah. Karena itu Allah menjadikan penjaga dari warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir setiap bab-bab dalam ilmu ada riwayat dari Abu Hurairah. Sampai juga timbul ada orang-orang yang membela Abu Hurairah dalam satu forum, tulisan yang membela. Ada juga yang hasad iri, para orientalis mau menghabisi Abu Hurairah dalam periwayatannya. Kalau periwayatan Abu Hurairah didoifkan, dibatalkan, betapa banyak riwayat-riwayat yang hilang, kan seperti itu ya. Ini dan Abu Hurairah. Kemudian hadisnya yaitu idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Apabila seorang manusia meninggal, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga perkara. Ini menunjukkan bahwa faedahnya, memberi faedah kepada kita, al-mayyitu yanqati wa amaluhu idza mata illa mastasnahu dalil. Mayit itu terputus ya. Mayit itu terputus amalnya apabila telah mati. Ini kaidah umum, kecuali yang dikecualikan oleh dalil ya. Dan dikatakan tiga yang tadi bukan berarti cuma tiga-tiganya. Kenapa? Karena yang menunjukkan kepada hasil pembatasan bila sebelumnya ada penafian ya, kemudian dikecualikan, itu adalah hasad. Karena ini tidak ada hasad, tidak ada penafian sebelumnya, maka ini bukan menunjukkan menunjukkan penafian pembatasan bahwa yang mengalir cuma tiga-tiganya gitu ya. Dan ini para Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamannya bahwasanya Dia menjadikan sebab-sebab yang banyak untuk mengangkat derajat seseorang dan juga menghapus dosa-dosa seseorang, dan supaya pahala itu terus mengalir hingga seseorang itu meninggal. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti berdagang. Kalau berdagang itu jual beli yang konvensional gitu ya, jual beli menang untung, jual beli menang untung, seperti itu. Tetapi kalau jual belinya sistemnya lain daripada itu, sehingga misal seseorang itu menanam modal ya, yang itu adalah mengalir, nah itu adalah ini yang berbeda. Jadi jangan amal-amal yang konvensional. Seperti juga berdagang, jangan pedagang yang konvensional, tapi yang mengalir lama, gitu, yang terus menerus. Seperti itu. Nah ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan bahwa apabila seorang mati, terputus amalnya di dunia, tidak ada tambahannya. Tapi kalau dia itu adalah seorang muhsin yang berbuat ihsan, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan ihsan tersebut. Jika seseorang itu adalah orang yang berbuat kejahatan, keburukan, maka tidak ada baginya amal gitu. Ya. Dan juga tidak ada taubat
setelah mati. Kasihan kalau orang ya berbuat buruk. Ya, kalau sudah mati nggak bisa bertaubat. Kalau berbuat ihsan maka terus baginya berbuat ihsan. Maka tidak akan sampai kepadanya pahala, ya, kalau berbuat ihsannya itu ihsan yang konvensional, kan. Kecuali kalau di sini adalah meninggalkan 3 perkara. Walaupun bukan hanya 3 perkara ini. Yang pertama adalah as-shadaqatul jariyah, itu sedekah jariyah, ya. Yang sedekah tersebut mengalir kemanfaatannya tuh, ya. Maka pahalanya juga terus juga mengalir. Ya. Seperti apa? Seperti berwakaf. Ya, seperti berwakaf itu mah terus. Seperti wakafnya sahabat Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada itu wakafnya tersebut, kebun kurmanya tersebut, ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Dan di sini ilmu ditakyid dengan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang tidak bermanfaat tidaklah memberikan pahala kepada pelakunya. Ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan, yang mengalir, yang dia mengajarkannya kepada murid yang mengajarkan lagi sebagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat mengajarkan tabi'in. Jadi paling pahalanya besar yaitu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmu yang bermanfaat. Maka kita berupaya untuk mengajarkan, ya, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kemudian adalah waladun salihun, adalah anak yang saleh, ya. Yaitu seorang yang beriman, yang dia berdoa kepada orang tuanya, dan juga ditakyid bahwasanya anaknya itu anak yang saleh, karena pahala tidak akan bisa didapatkan dari anak yang tidak saleh. Dan tentu saja sifat anak yang saleh akan mendoakan kepada ayah dan ibunya, ya. Karena apa? Karena dia, ya, ini ayah ibunya itu mempunyai balasan dari hasil mendidiknya, ya. Seperti seseorang yang menanam sebuah pohon, ya, maka dia akan mendapatkan hasil dari amal perbuatan menanam pohon tersebut, yaitu buahnya yang bisa dimakan, ya. Mau dia makan atau tidak, pokoknya berbuah. Dan juga di antara faedah anak yang saleh, yaitu berdasarkan hadis Ibnu Majah, inna rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah, sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar terangkat derajatnya di surga, dan dia mengatakan anna hadza, dari mana ini? Kaget. Kenapa? Karena tadinya surga yang biasa-biasa saja, ya, surga yang asal dia itu masuk, gitu, ya, seperti janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang Arab gunung yang bertanya kepada Rasul, apa yang wajib bagi dia? Apa yang wajib bagi dia? Apa yang wajib bagiku, ya Rasul?
Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat 5 waktu, zakat, ya. Ada tambahan lagi? Ada, tapi itu adalah tatawu. Zakat juga ada, tapi itu tatawu. Ya. Kata orang Arab gunung tersebut, aku mah tidak. Saya akan melaksanakan yang wajib-wajibnya saja, ngalewas seperti itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah kau? Maka kalian aku tunjukkan siapa ahli surga? Ya dia. Kalau dia benar dengan apa yang dia ucapkan, maksudnya itu cukup. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya orang yang sholat 5 waktu tidak menyia-nyiakannya, maka mempunyai perjanjian kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasukkan ke surga. Ya. Ya, surga yang sesuai dengan derajat ini. Bagaimana dengan salat at-tawwu? Salat at-tawwu adalah meningkatkan derajat seseorang di surga. Fasilitasnya berbeda, gitu. Ya, fasilitasnya berbeda karena surga itu bertingkat-tingkat, fasilitasnya pun bertingkat-tingkat. Maka orang yang dikatakan membangun masjid, kan, gitu, maka dibangunkan rumah di surga. Maka anak tuh maka nggak bangun masjid mah surga seluas langit dan bumi, gitu meren, gitu. Tapi tak nggak tahu, kan, itu bertingkat-tingkat, ya. Al-Hada, maka diangkat derajatnya itu. Dan dia mengatakan Al-Hada. Dari mana ini fayuqal? Maka dikatakan bistighfari walanika, dengan sebab istighfar anakmu kepadamu. Berarti anak soleh atau anak yang hanya pintar saja, anak yang masyhur, anak yang sukses ini? Bukan. Tapi anak yang soleh yang beristighfar kepada. Kemudian faedah yang kedua adalah wa ma yulhiqu bil amali alladzi la yanqadi'u ba'dal maut, dan apa-apa yang diikutkan dengan amal yang tidak terputus setelah kematian, apa yang diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Apa itu? Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara yang mengikuti kepada orang mukmin dari amalnya dan kebaikannya setelah matinya adalah ilman allamahu wa nasyarahu. Masih sama, ya. Ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu, ya, yang dia ngajarkannya dan menyebarkannya dan menampakkannya, yang menyampaikan kepada manusia dengan berbagai cara menyampaikan ilmu tersebut. Apakah itu dengan mengajar di masjid, mengajar di madrasah, gitu, ya, sistemnya tadris, mengajar di lembaga di mana saja, atau taklif, menyusun buku, menyusun tulisan, menyusun artikel, apakah itu dicetak di majalah atau di buletin atau di web atau di media sosial, itu menyusun, tahu apakah berupa artikel atau buku, gitu, susunan, atau ya Alkitabah mirip, ya, tulisan, tadris, taklim, dan kitabah, atau yang lain. Ini adalah ilman allamahu wa nasyarahu. Mirip dengan yang tadi, ilmun yuntafa'u bihi. Wa waladan salihan tawaqahu, dan juga anak yang
apa? Anak yang soleh yang dia tinggalkannya. Riwayat yang lain yang kita bahas, waladun sholihun yad'ulah. Apabila seorang anak itu mengamalkan amalan yang soleh, maka anaknya, orang tuanya yang mengajarkan ilmu tersebut, mengajarkan amal tersebut, mendapatkannya. Jadi orang tua itu akan mendapatkan pahala daripada apa yang dia ajarkan. Maka harus bersemangat untuk mengajarkan anak itu. Terutama mengajarkan surat Al-Fatihah, berlomba antara ayah dan ibu. Tuh, suami dan istri itu sahaheula. Karena itu yang akan seumur hidupnya dibacakan gitu ya dalam sholat. Atau menitipkannya, ya, kalau tidak mampu yaitu menitipkannya ke lembaga pendidikan. Dan jangan hitung-hitungan dengan lembaga pendidikan. Jangan hitung-hitungan. Selama mampu dan itu adalah masih dalam taraf kemampuan, maka jangan hitung-hitungan. Kalau urusannya adalah pendidikan anak, jangan hitung-hitung. Baik itu masukkan ke lembaga maupun memberikan fasilitas-fasilitas belajar, apakah itu buku, kitab, alat tulis, apapun yang berkaitan dengan belajar, komputer, segala macam, itu jangan hitung-hitung. Kita berikan semuanya. Ada wali murid di lembaga saya, di SD, kemudian naik SMP ke lembaga lain. Sebelumnya mereka berdua ngontrak dengan rumah yang besar, ya. Kontrakannya rumah yang besar, yang kamarnya lumayan, ada 3 gitu ya, ada ruang tamunya, ada ruang keluarganya, dapurnya, juga garasi plus mobilnya. Seperti masih di SD tuh anak. Ketika naik SMP kan perlu biaya. Oh, ternyata mau masuk pondok pesantren itu nggak ada yang yang bisa dibayarkan untuk ini, kecuali dia harus menjual mobilnya. Dijual lah mobilnya, jadi tidak pakai mobil lagi, ya, pakai motor aja, seperti itu. Anggarannya yang biasa ngontrak itu adalah sekian puluh juta untuk kontrak, karena rumahnya besar, dipotong lagi menjadi rumah petak saja, seperti itu. Karena apa? Anggarannya untuk itu. Contoh, ya, gambaran bagi antum semua itu seperti itu. Demi apa? Demi menyekolahkan anak di tempat yang menurut dia bagus, gitu, seperti itu. Jadi tidak hitung-hitung, jangan hitung-hitung. Ya. Ketika mampu, ya, jangan juga sampai ngayuh hutang, ya, kecuali ya mampu untuk membayar, ya, seperti itu. Tapi apa yang bisa asal dijual untuk demi anak. Kemudian selanjutnya dalam hadisnya itu, ya, wa mushafan warasahu, dan mushaf yang dia wariskan. Mushaf yang dia tinggalkan setelah meninggalnya, yang dimiliki, yang diturunkan kepada pewarisnya, atau yang diwakafkan bagi kaum muslimin, ya. Kemudian kaum muslimin itu membaca. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun
baik membangun dengan dari hartanya langsung atau ikut apa itu yang utama bisa membangun gitu ya, membangun segalanya dari ya. Walaupun dikatakan walaupun masjid itu segede sarang burung, sarang kandang burung juga mahal ya. Istilahnya masjid itu kecil gitulah gitu. Tapi sama dia semuanya si musola tersebut gitu, musola kampung gitu, tapi sama dia sendiri yang utama ya. Atau dari tangannya ya, hartanya dan yang lain, tapi dia ikut membangunnya gitu dari dengan tangannya langsung dia membangun. Atau ikut punya saham dalam pembangunan tersebut gitu. Au baitan libni sabil banahu, atau rumah singgah untuk ibnu sabil yang dia bangunkan. Dia membangun suatu rumah ya, kemudian dia wakafkan atau gunakan untuk orang-orang yang kehabisan ongkos ya, ibnu sabil seperti itu. Jarang ya yang seperti ini, tapi ada, tapi ini jarang. Sama dengar ada saya juga hanya mendengar saja, bukan menyaksikan. Ada orang yang membangun rumah yang dia itu untuk sekali-kali dia datang, tapi digunakannya untuk orang yang kehabisan ongkos, atau dia datang dari orang yang luar kota safar ke Bandung ya, kemudian dia bilang kalau safar ke Bandung silakan tinggallah di rumah saya itu gitu ya. Ini maksudnya aunahron ajrahu, atau sungai yang dia alirkan ya, dialirkan airnya, yang tadinya sungai itu adalah melewati tanahnya cuman sempit, diperbesar, diinfakkan untuk si sebagian tanahnya itu ya. Atau sama sekali memang membikin sungai yang melewati kepada tanahnya, benar-benar ini diambil aliran sungai, dia alirkan itu total, dan itu membawa kepada kebaikan tentu saja, karena itu bermanfaat bagi yang lain. Aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi talhaquhu min ba'di mautih, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika sehatnya dan hidupnya, yang dia mengikuti setelah meninggal. Ini sedekah jariyah tersebut. Jadi di sini ada berapa? 10 ya. Ada 10. Di dalam hadis yang lain itu ada berapa? 10 itu kalam, ilmu, anak 2, mushaf 3, masjid 4, rumah ibnu sabil 5, sungai 6, sedekah 7 ya. 7 ya. Ada 7 yang lain hadis tentang 7 yang lain yang tidak ada di hadis ini. Sab'un yajri ajruha lil 'abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi.
ada 7 yang mengalir pahalanya untuk hamba setelah meninggalnya dan dia di dalam kuburnya. Man 'allama ilman, sama orang yang mengajarkan ilmu, au ajra nahron, atau mengalirkan sungai, au hafaru bi'ran, ini yang tidak ada di hadis tadi, yaitu menggali sumur yang masyarakat atau masjid atau apa saja ngambil dari sana, ya, gratis. Dan memang tidak boleh menjual belikan air, garam, api, air tidak boleh dijual belikan. Jadi kan itu merek itu mah pengemasan, nggak jual kemasan. Kalau air tidak. Ada sumur kita, kemudian tetangga mengambilnya dengan timbaknya atau dengan sedot di mesin, kemudian kita pungut ke tetangga tersebut sebulan sekian karena ngambil air dari sana. Nggak boleh, kecuali antum sedot sendiri ke atas, kemudian antum siapa yang mau bayar bulanan, nah sekian 10 orang, itu adalah jasa menyalurkan dengan listrik dan sebagainya, dan pemeliharaan itu boleh, ya. Kamu air, api, apa tadi, garam. Au ghurasa nakhlan, atau menanam kurma, ya, yang kurmanya tersebut untuk umum. Berarti bisa dikiaskan dengan pohon-pohon yang lainnya, pohon jambu misalkan, pohon mangga, ya, untuk umum tadi kan gitu. Itu tidak ada di sana, ya, di hari yang kedua. Bana masjidan sama, warasa mushafan sama, Autaro kawaladan salihan yastaghfiru lahu ba'da mautihi adalah sama, ya. Ini adalah investasi akhirat, ya, karena usia kita terbatas, maksimal sekitar 60 sampai 70, 65 sekian gitu, ya, terbatas kita, ya. Kita cari yang mengalir di antaranya 3 atau 7 yang tadi. Kemudian faedah yang ketiga adalah da'watul waladi salih tanfa'u abawaihi ba'da mautihi. Doa anak yang soleh bermanfaat kepada kedua orang tuanya setelah meninggalnya, seperti tadi seorang laki-laki yang terangkat derajatnya di surga. Dari mana ini? Istighfari waladi. Dan kesolihan itu saling menolong, ya. Kesolihan itu adalah saling menolong. Bila orang tuanya solih, ya, bila orang tuanya solih, itu bermanfaat untuk anaknya. Contohnya dalam surat Al-Kahfi. Wa amal Al-Kahfi 82. Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun apa? Dalam kisah Khidir dan Nabi Musa. Adapun dinding tersebut yang diluruskan, yang direnovasi oleh Khidir, maka itu adalah kepunyaan dua anak yatim di Madinah, di kota. Wa kana tahtahu hanzul lauma, dan di bawahnya adalah ada apa? Harta untuk keduanya. Wa kana abuhuma shalihan, dan keadaan dulu ayahnya itu, ayah keduanya tersebut salihan, bermanfaat. Kesalahan itu bermanfaat, ya. Jadi Allah menjaga hak dua anak yatim itu karena kesalihan ayahnya. Maka kita berusaha sebagai seorang ayah untuk jadi solih supaya untuk bermanfaat kepada dia, ya. Kesolihan anak orang tua bermanfaat kepada anak. Sebaliknya,
Kesalihan anak juga bermanfaat kepada orang tua. Kita sebagai orang tua dan kita juga sebagai anak, kita berusaha untuk soleh untuk siapa? Orang tua kita. Ya. Kemudian faidah yang keempat, li salahil aulad wastiqomatihim wal hirsu 'alaiha ahamiyatun balighah. Kesalihan anak-anak dan keistiqomahan mereka dan semangat untuk atas hal itu adalah merupakan ahamiyatun balighah, adalah perkara yang sangat penting, ya. Perkara yang sangat penting. Kesalehan dan keistiqomahan itu sangat. Kemudian faidah yang terakhir, yang kelima ya, faidah yang ketiga. Du'aul awla liwalidayhim lahu fadlun kabir. Doa anak-anak kepada kedua orang tuanya mempunyai keutamaan yang besar, ya. Dimana bisa mengangkat derajat orang tuanya di surga menjadi beberapa derajat, ya. Ini juga memberikan faidah kepada kita, ya, memberikan faidah kepada kita bahwa dorongan untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua setelah meninggal kedua. Kita mempunyai kedua orang tua sudah meninggal, maka ini hadis mendorong kepada kita untuk menjadi anak yang saleh dan mendoakan, berbuat baik. Apa itu berbuat baiknya? Itu bersedekah atas nama orang tua, ya, di antaranya bersedekah atas nama orang tua, doa dan istighfar tadi, menjaga nama baik dan agama orang tua, betul? Menjaga nama baiknya. Kalau orang tua kita adalah seorang yang sholih dan kitanya tidak sholih, masyarakat itu memandang kita itu tidak menjaga nama baik. Bahwa makolotna menisonai bisa dari anaknya, gitu ya, seperti itu, tidak menjaga nama baik. Kemudian melanjutkan kebaikan yang diajarkan orang tua, apalagi yang telah diamalkan, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Kita sambung juga silaturahmi atau kekerabatan atau hubungan ukhuwah dengan teman-temannya oleh kita. Sahabat-sahabat bapak kita, sahabat-sahabat ibu kita, orang kepercayaannya yang tetap kita sambung, ya, kita sambung. Dan di sini juga terkandung faedah adalah keutamaan menikah, ya. Keutamaan menikah itu dalam rangka tujuannya adalah melahirkan anak saleh. Keutamaan menikah bukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk dilayani, untuk bersenang-senang dengannya, tetapi apa? Untuk melahirkan anak yang saleh. Ini adalah tujuan menikah. Demikian hadis tentang apa? Hadis yang ketiga tentang kesalihan anak bermanfaat bagi orang tuanya meski setelah meninggal ini. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, Ya. Untuk ilmu yang bermanfaat ini, apakah ilmu dunia termasuk? Contohnya mengajarkan matematika Ustaz dan sebagainya. Ya.
Apakah ilmu, kalau ilmu ya, kalau ilmu itu dimutlakkan, ilmu itu ilmu syar'i. Ya, kalau ilmu itu dimutlakkan. Tapi ilmu akan menjadi luas, ya, akan menjadi luas bila bila pada hal-hal yang bermanfaat, ya. Walaupun kebermanfaatan sifatnya duniawi berbeda dengan ilmu ukhrawi, ya. Manfaat ilmu matematika, manfaat untuk perbekalan hidup, skill seseorang, ya. Skill anak itu perlu, ya, perlu ngerti matematika, perlu sekarang itu ngerti komputer, perlu sekarang itu bisa olahraga, perlu anak itu bisa keterampilan, kita bisa ngebengkel misalkan, turunkan kepada anak, itu bermanfaat bentuk skill supaya dia bisa bertahan hidup, gitu ya. Keterampilan itu supaya bertahan hidup di dunianya, ya. Jangan jauh-jauh atau bisa nyukur aja, nyukur. Bisa bertahan hidup, bisa nyukur seseorang, ya. Punya keterampilan nyukur, bisa bertahan hidup dengan itu, bisa. Karena sepanjang orang itu mempunyai kepala, perlu kepada dicukur, kan gitu. Apalagi keterampilan ya yang lainnya seperti itu. Jadi itu sifatnya adalah untuk bertahan, ya, bertahan. Karena orang yang bertahan hidup dengan tangannya, kasab dengan tangannya itu lebih mulia daripada meminta-minta, gitu. Jadi anak kita itu mesti mempunyai keterampilan hidup, ya, mesti. Selain ilmu agama, ya, selain ilmu agama, dia itu harus bisa menghasilkan uang dengan keterampilan. Jangan jangan bersandar kepada kemampuan agama, mengajar dapat gaji misalkan. Jangan hanya itu. Bahkan orang-orang di antara para asatidz berusaha, saya itu pengennya ada hasil yang lain, yang dengan tangan saya, jangan dari agama. Seperti jadi anak kita, selain kita masukkan ke ma'had, pesantren dan sebagainya, mungkin setelah itu ngajar, mungkin dapat mukafaah dari lembaganya, ya. Tapi anak kita juga ajarkan keterampilan yang kita bisa ajarkan. Kalau tidak kita kursuskan, kapan dia cenderungnya itu, ya. Sekarang zaman digital marketing, sok diajarkan, ya, sinar jualan, seperti itu, ya, atau apa saja, ya, itu bisa servis, apa bisa. Kata saya tadi seperti kata bisa mencukur pun seorang itu bisa bertahan, demikian. Cuman manfaat tidak setinggi mengajarkan ilmu agama, mengajarkan hafalan, mengajarkan yang lain, ya. Wallahu ta'ala. Silakan. Kalau memadukan antara surat Al-Hasr ayat 10 gimana? kepada kita ikhwanina dengan surat Al-Fatihah ayat 2 yang dimaksud tidak mampu orang mati tidak mampu mendengar apa?
mendengar omongan yang hidup, apakah itu hadiah gitu kan? Kalau menurut alasan suruh kita Gimana makan. yang kedua, alasan batin ini? Jadi tidak mampu orang yang mati mendengar orang yang hidup. Jadi kalau masalah dia doa berarti masih mampu, masih menerima gitu mendoakan. Dan surat al tadi itu. Hmm. Apa yang tidak mampu mendengar itu ada dalam hal apa aja? Tidak mampu mendengar orang yang mati, ucapan orang yang hidup gitu. Apa yang disebut hadiah atau doa gitu. Oh, makan berbana soalina. Al-Hasyr. Al-Asr 10. Al-Hasyr surat keberapa? 24. Yang kamu ingin Al-Qamar. Al-Asr. Oh, 54 Al-Hasyr. kamu ya sabakuna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Apa yang Al-Hasyr surat keberapa? Kata 9 Ya, 50. Ya. Ayat ke-10. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah kau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh kau maha penyantun lagi maha penyayang. Apa pertanyaannya? itu di surat Fatir ayat 22. Orang yang mati tidak bisa mendengar orang yang hidup. Apakah itu dari segi mohon maaf budaya itu kan sering dikirim hadiah. Iya. Beda halnya dengan doa gitu kan. Iya. Kalau Pernah di kuburan umpamanya. kalau mendengar mendengar kita meminta bantuan kepada orang yang sudah mati, mendengar pun tidak akan kita itu seperti itu. Tapi kalau mendoakan kepada orang yang meninggal, ya itu bermanfaat. Karena apa? Karena kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang meninggal tersebut. Ya, kalau mendoakan maka begitu. Robbana, kita memintanya kepada siapa? Rob. Ya, kan gitu. Untuk kebaikan orang kita. Nah, itu juga sebenarnya termasuk dari bahasan ini, ya. Dari bahasan ini bahwasanya bukan hanya antara anak dengan orang tua, tetapi doa ini juga bermanfaat antara sesama kaum muslimin. Ini juga sebenarnya masuk dalam bahasan faedah dari hadis ini. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Ada dari ibu-ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan pada ahad yang ketiga yang akan datang adalah hadis tentang keutamaan mendidik anak perempuan.